dan itulah dekat saya. Sebelum ditelepon Presiden terpilih Prabowo Subianto, seluruh hakim menumpahkan keluh kesahnya tentang gaji dan tunjangan yang mereka terima saat ini kepada pimpinan dan anggota DPR RI. Mereka menceritakan nasib para hakim yang sudah dihukum tanding. Hakim asal Sampang Adi Prasetyo salah satunya yang menceritakan soal sulitnya bertemu keluarga di kampung dan harus menabung 4 tahun untuk bisa mudik. Saat menceritakan itu Aji sampai menangis, bahkan ia punya pengalaman tak bisa pulang ke kampung ketika ada keluarga yang meninggal dunia. Tidak hanya Aji, keluhan serupa juga disampaikan koordinator SHI Rangga Lupita Desnafi Ahmad, Rafathar Malik Ahmad. Rangga mengaku tidak menuntut gaji fantastis, namun dia berharap negara bisa memperhatikan keadilan dan kesejahteraan mereka. Indonesia berperan satu dan lain hal, namun aspirasi dari kawan-kawan. Saya menyampaikan Bapak kondisi teman-teman. Saya ambil contoh saja, ada rekan saya Ervan berada di Kepulauan Buru, Maluku, rumahnya, home base-nya ada di Gresik, Jawa Timur. Dengan membawa istri dan 2 orang anak untuk pulang kampung saja mungkin harus menahan diri 3-4 tahun. Begitupun saya. Sebelum di Madura saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya, kami juga seorang manusia biasa. Kami minta, Pak, agar kesejahteraan kami diperhatikan. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak, Pak. Seperti direktur utama Mandiri, tidak minta, Pak. Untuk sejahtera kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa jadi uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Jadi seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Masalah pendapatan kami itu di sana. Belum lagi masalah keamanan, Pak. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah masih mengkalkulasi kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang dilibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Keuangan. Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi. Ya. Di hari kedua aksi cuti massal para hakim, tidak ada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Bulukumba. Untuk aksi cuti massal, Pengadilan Negeri Makassar tampak sepi, tidak terlihat adanya aktivitas persidangan. Dari 7 Oktober hingga 11 Oktober nanti setidaknya ada ratusan sidang yang ditunda. Hanya sidang vonis saja yang tidak ditunda. Sementara aktivitas pelayanan publik juga masih berjalan. Aksi cuti massal yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Sulawesi Selatan juga berdampak pada ditundanya persidangan. Persidangan ditunda hingga 2 pekan ke depan sebagai bentuk solidaritas perjuangan hakim menuntut kenaikan gaji. Meski sidang ditunda, pelayanan administrasi tetap berjalan. Perjuangan hakim menuntut kenaikan gaji terus berlanjut setelah melakukan audiensi dengan pimpinan DPR pagi tadi. Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI melanjutkan audiensi bersama Kementerian Keuangan. Bagaimana jalannya audiensi di Kementerian Keuangan? Kita bergabung dengan jurnalis Insan Suwardi. Selamat sore Insan, bisa Anda gambarkan dan jelaskan bagaimana jalannya audiensi Solidaritas Hakim Indonesia yang kali ini dengan Kementerian Keuangan?
Selamat sore Indra dan juga pemirsa. Memang benar aksi solidaritas Hakim Indonesia atau SHI untuk menuntut kesejahteraan hakim ini terus berlanjut. Setelah pagi hari tadi telah melaksanakan audiensi bersama dengan jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sore hari ini kami melihat kedatangan SHI yang sudah tiba di kantor Kementerian Keuangan yang berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, tidaknya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sore hari tadi. Tadi kedatangan SHI langsung datang dan telah mengikuti audiensi. Maksud kami sudah mengikuti audiensi yang berlangsung yang dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Artinya sudah kurang lebih sekitar 1 jam audiensi bersama SHI bersama dengan Kementerian Keuangan yang kabarnya diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi untuk melaksanakan audiensi dan mendengar keluh kesah serta aspirasi dari solidaritas Hakim Indonesia kepada pemerintah khususnya melalui Kementerian Keuangan pada sore hari ini. Dan memang Indra untuk pertemuan ataupun audiensi yang digelar dengan Kementerian Keuangan ini berlangsung secara tertutup sehingga kami awak media tidak bisa mengikuti jalannya audiensi. Namun tadi di awal kami sempat bertanya dengan juru bicara solidaritas Hakim Indonesia atau SHI, Agus Adari, menyebutkan setidaknya ada 4 poin tuntutan utama yang ingin mereka sampaikan kepada Kementerian Keuangan terkait masalah kesejahteraan mereka khususnya mengenai masalah gaji dan tunjangan yang dinilai tidak ada perubahan selama 12 tahun terakhir mengingat adanya kondisi perekonomian Indonesia mengalami inflasi serta harga-harga kebutuhan yang terus mengalami peningkatan. Lalu ada juga beberapa poin seperti permintaan adanya tunjangan rumah dinas dan juga tunjangan transportasi. Mengingat untuk beberapa hakim memiliki pola mutasi nasional yang cukup dekat dan cukup sering, hal ini menjadi kesulitan bagi mereka lantaran selama ini untuk tunjangan rumah dinas dan juga tunjangan transportasi ini didapatkan oleh para hakim melalui subsidi silang terhadap gaji pokok dan tunjangan yang selama ini mereka dapatkan. Dan untuk mendengarkan informasi ataupun tuntutan selengkapnya, mari kita simak pernyataan dari Agus Adari selaku juru bicara SHI. Dalam kesempatan ini kita tetap fokus ya untuk menanyakan kemampuan negara ya terhadap hak uang hakim yang selama ini sudah 12 tahun itu tidak mengalami penyesuaian ya, sehingga nilai uang yang seharusnya itu cukup di tahun 2012 sekarang sudah kehilangan nilainya di tahun 2024. Oleh sebab itu kita tetap fokus di sini untuk menanyakan apakah ada perhatian khusus dari Kementerian Keuangan terhadap penambahan anggaran khususnya untuk kesejahteraan hakim, karena memang sejak tahun 2018 ada upaya-upaya yang sudah dilakukan, cuman sampai dengan sekarang belum ada hasil positif yang diraih ya. Oleh sebab itu kesempatan kali ini kita akan manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga saja ya setelah hasil pertemuan ini kita bisa memperoleh jawaban dari perwakilan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Sekjen Kemenkyu agar ini menjadi bahan kita ya untuk mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Perjuangan dari para hakim untuk menuntut kesejahteraan terhadap pemerintah ini tidak terlepas dari aksi cuti massal yang dilakukan oleh sekitar lebih dari 1.300 hakim seluruh Indonesia yang berlangsung sejak 7 hingga 11 Oktober 2024. Tadi jika kita melihat bagaimana perjalanan audiensi SHI, yang mana waktu kemarin telah bertemu dengan perwakilan dari Mahkamah Agung dan pagi hari ini telah bertemu dengan jajaran pimpinan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Jika kita melihat audiensi pada pagi hari tadi, di mana ada sekitar beberapa pimpinan DPR RI yang telah menemui SHI untuk melakukan audiensi serta mendengarkan aspirasi mereka kepada perwakilan rakyat di Senayan. Seperti ada perwakilan dari Sufmi Dasko, Adis Kadir, ada juga Cucun dan juga Saan Mustafa yang telah menerima kedatangan mereka tadi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk mendengarkan bagaimana aspirasi yang ingin mereka sampaikan terkait kesejahteraan hakim, khususnya masalah tunjangan dan juga gaji yang tidak berubah sejak 12 tahun terakhir. Apabila kita melihat dari PP nomor 94 tahun 2012, maksud kami mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim. Jika kalau kita lihat ini memang menjadi tantangan bagi para hakim lantaran kinerja mereka untuk melakoni serta menangani perkara masyarakat yang erat kaitannya dengan tekanan yang mereka hadapi dari berbagai pihak, serta ada beberapa poin yang mereka sampaikan kepada pemerintah untuk segera dilakukan penanganan. Beberapa tuntutan dari SHI yang disampaikan yakni adalah mengubah peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim, yang mana ini menjadi salah satu poin yang erat kaitannya dengan gaji dan juga tunjangan yang mereka terima selama ini. Lalu ada juga mendorong rancangan undang-undang mengenai jabatan hakim untuk dibicarakan atau dibawa kembali ke prolegnas DPR RI. Tidak hanya itu, poin ketiga mengenai RUU Contempt of Court
ataupun penghinaan terhadap pengadilan ini diharapkan dapat segera diwujudkan, dan mereka meminta kepada pemerintah untuk memberikan jaminan mengenai keamanan dan keselamatan bagi para hakim dan juga keluarga hakim. Lantaran dalam penanganan kasus yang sering mereka alami tidak lepas dari adanya tekanan dan juga kaitannya dengan ancaman yang mereka hadapi dari sejumlah pihak. Dan tentu kita akan nantikan bersama Indra dan juga pemirsa apa saja poin-poin yang mereka sepakati atau mereka bahas bersama dengan Kementerian Keuangan atas audiensi yang digelar secara tertutup pada sore hari ini. Untuk sementara demikian, Indra, kembali ke Anda di studio. Iya, Insan kemarin mereka beraudiensi dengan MA, lalu kemudian beraudiensi pagi tadi dengan pimpinan DPR yang Anda jelaskan secara panjang lebar tadi, kemudian hari ini sore ini dengan Kementerian Keuangan. Apakah ada pihak dari Solidaritas Hakim Indonesia ini atau SHI ini kemudian merencanakan akan beraudiensi dengan siapa lagi besok, karena mereka punya waktu tanggal 7 hingga tanggal 11 melakukan cuti masal ini? Indra, memang benar kalau kita melihat perjalanan audiensi dari SHI bersama dengan pemerintah untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan hakim ini telah melewati beberapa audiensi dari berbagai lembaga pemerintah. Jika kita melihat kemarin telah bertemu dengan Mahkamah Agung dan informasi terakhir dari juru bicara Mahkamah Agung, setidaknya untuk perubahan revisi terhadap PP nomor 94 tahun 2012 ini ada 3 poin sejauh ini yang sudah disepakati dengan Kementerian Keuangan mengenai masalah gaji pokok, tunjangan jabatan dan juga uang pensiun. Namun masih akan kita nantikan bersama untuk bagaimana update bersama dengan audiensi setelah dengan Kementerian Keuangan. Dan tadi memang sudah melalui dengan DPR RI dan juga pada hari ini, sore hari ini telah sedang melakukan audiensi bersama dengan Kementerian Keuangan, dan kita akan masih nantikan bersama Indra. Lantaran tadi saat kami mencoba follow up bersama dengan SHI, apa saja langkah-langkah setelah ini yang akan mereka lakukan untuk audiensi, mereka masih akan terus menunggu bagaimana respon dari pemerintah setelah melalui beberapa pihak. Kalau kita melihat dari MA sudah bertemu dengan perwakilan dengan beberapa pihak juga, dan ini masih akan menunggu follow up. Namun memang dalam informasinya, Indra, mereka tidak menutup opsi dan membuka kemungkinan apabila tuntutan yang mereka sampaikan kepada pemerintah ini tidak dilakukan tindak lanjut, mereka akan membuka citizen lawsuit atau melakukan judicial review terhadap PP nomor 94 tahun 2012 mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim. Namun tadi Agus Sadari menyampaikan bahwa mereka masih menunggu respon dari seluruh stakeholder pemerintah lantaran mereka tidak ingin gegabah mengenai hak serta keinginan keadilan yang ingin mereka dapatkan agar tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Untuk sementara demikian, Indra, kembali ke Anda di studio. Insan Suwardi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari kantor Kementerian Keuangan. Kita akan tunggu bagaimana tindak lanjut dari tuntutan para hakim. Terima kasih, Insan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Mitra hari ini akan kami belum dapat mengatakan 100% itu dikabulkan sampai dengan Pak Prabowo menandatangani peraturan pemerintah itu sebagaimana tuntutan kami. Kami belum dapat mengatakan dikabulkan, tapi hampir dapat dipastikan karena kami yakin Pak Prabowo tidak bakal ingkar janji. Beliau seorang negarawan. Kakek beliau salah satu pendiri Republik ini. Ayah beliau salah satu tokoh nasional bangsa Indonesia. Dan kami yakin beliau anak pejuang, tokoh nasional dari keluarga terpandang, sekarang menjadi presiden, tidak akan mengkhianati janji-janjinya. Itu kami yakin. Sebetulnya apa untuk saja yang menjaga-jaga dituntut kalau oleh hakim sisakan 1%. dalam kali ini, dalam isu saat ini ketika cuti bersama ini, apa saja yang dituntut oleh hakim? Nah, tuntutan hakim. Gimana Mas? Tuntutan hakim? Iya. Halo? Iya, tuntutannya apa saja? Selain tadi soal kesejahteraan. Kami menuntut, ya satu, kami menuntut agar penghasilan kami yang meliputi gaji pokok maupun tunjangan jabatan dinaikkan 142%. Mengapa 142%? Hasil penghitungan dari inflasi yang terjadi dari tahun 2012 sampai 2024. Harga emas tahun 2012 kira-kira berkisar 500.000 sampai 600.000. Tapi saat ini harga emas 1.400.000 sampai 1.600.000. Itu dasar kami menuntut 142%. Sekali lagi,
kami tidak ingin untuk kaya raya, pengen sebesar gaji direktur Pertamina, direksi BUMN, pertambangan dan lain sebagainya. Tidak, kami hanya cukup dijamin kesejahteraan kami, anak kami bisa Oke. Jika nanti tuntutan dikabulkan sudah ditandatangani, komitmen dari hakim bagaimana untuk keadilan di Indonesia ini? Nah, ini Mas, kami hakim-hakim khususnya yang tergabung dalam SHI, yang tadi datang berada di MPR, di gedung DPR tadi, sampai saat ini Mas, kami tetap berkomitmen, berintegritas untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Bisa Mas cek bagaimana track record saya. Dari awal saya jadi hakim sampai saat ini, tidak satupun saya menerima uang sogokan dari para pihak. Saya memutus berdasarkan keilmuan saya, berdasarkan keyakinan saya, berdasarkan bukti-bukti. Akan tetapi, apabila tuntutan hidup tidak memungkinkan, daya tahan orang berbeda-beda. Mungkin saya tahan, tapi rekan-rekan saya yang lainnya mungkin tidak tahan. Itu yang kami khawatirkan. Kita jaga integritas yang ada pada teman-teman kami itu. Baik, masih dikawal informasi dan sudah ada komitmen dari Presiden terpilih. Terima kasih Mas Rangga Lokita Desnata, juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini. Dan Kompas Petang akan kembali, saudara,